Halo gengs, welcome back to my channel. Thanks banget guys buat kalian yang udah klik video ini. Dan video kali ini gue bakal bahas tentang selebgram yang sering flexing di sosial media. Tapi flexing dia itu bener gak sih atau dia cuman minjem doang? Guys, sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya. Lil Tay. Nah, Lil Tay adalah seorang influencer muda yang bisa dibilang masih bocil lah ya. Kalau sekarang mungkin umurnya baru 12-13 tahunan karena dia lahir tahun 2009. I dropped 200 racks on this car and I'm only 9 years old. I got the keys to this car. Nah, Lil Tay dikenal dengan video-video kontennya yang nyeleneh, flexing, dan bikin orang kesel. Karena di mana nih gengs, dia itu sering banget ngupload video-video kalau dia itu pamer harta, pamer rumah mewah, pamer juga mobil-mobil. Yang padahal dia tuh usianya masih 9 tahun loh waktu itu, waktu dia masih sering konten. Bukan cuma dari konten yang pamer-pamer, tapi ucapan dia juga ini kotor banget loh gengs. Dia tuh sering banget ngucapin ucapan-ucapan yang harusnya tuh nggak diucapin di seusia dia. Bitches, this Lil Tay. Yeah, bitch, you broke. Where your Bukan cuma itu nih gengs, dia juga suka ngaku-ngaku nih. Dia tuh kayak butuh validasi kalau dia ini tuh orang terkaya di dunia, kalau dia itu rapper papan atas, dan dia itu anak orang kaya. Padahal kan ya nantilah bakal gue bahas nih, makanya nonton sampai akhir. message to all y'all broke ass haters? Y'all ain't doing it like Lil Tay. This is why all y'all fucking haters hate me. Nah guys, setelah video ini viral nih, video dia hambur-hambur duit, dia pamer-pamer harta segala macam yang dia mikir mungkin dia doang orang terkaya di dunia, yang lain itu cuma rakyat jelata. Nah akhirnya video ini pun penuh dengan kontroversi di kalangan netizen. Banyak orang yang menanggapinya ini cuman udahlah ini mau lucuan doang, namanya juga bocil, udah nggak usah terlalu dianggap serius, biarin aja udah. Tapi ada juga nih gengs kalangan yang menanggapi kalau ini tuh adalah yang nggak banget loh, karena ya bayangin aja di usia yang masih 9 tahun dia udah ngelakuin kayak gitu, nggak wajar banget kan. Dia masih 9 tahun udah ngelakuin flexing yang bikin orang itu gondok dengan tingkah lakunya. Nah kalau kalian tuh di umur 9 tahun ngapain gengs? Masih main comberan atau udah pamer harta kayak si Lil Tay? Nah, for your information nih guys, memang nih si Lil Tay ini bisa dibilang dia itu anak broken home lah ya. Orang tuanya itu udah cerai ketika dia masih usia 6 tahun. Nah, setelah video viral yang tadi ini muncul kan, nah banyak banget nih yang ngerosting video tersebut. Nah, salah satunya YouTuber ini juga nih ngerosting video si Lil Tay. Nah, setelah video ini di roasting oleh YouTuber ini guys, nah makin lah si Lil Tay ini makin viral, makin terkenal, makin dikenal sama orang banyak. Pokoknya di geng si Lil Tay ini sering banget konten video-video nyelenehnya dia, konten-kontenin tentang flexingnya dia ke sosial media, yang akhirnya banyak hujatan dari netizen di mana-mana. Dan bukan cuma itu doang nih gengs, dia juga sering banget nih ngontenin video-video kalau dia itu lagi di rumah-rumah mewah, kalau dia itu lagi naik mobil-mobil mewah, kalau dia itu lagi jalan-jalan segala macam, terus hambur-hamburin duit. Yang dianggap oleh netizen kalau perilaku si Lil Tay ini dibilang sombong dan juga arogan di usianya yang masih muda. Tapi nih guys, di tahun 2018 si Lil Tay ini pernah merilis lagu rapnya, dan dari situlah akhirnya dia sering banget nih hangout sama artis-artis papan atas di sana. Nah pernah nih guys, satu video muncul di publik kalau si Lil Tay ini lagi terlibat drama percecokan antara selebgram yang berada di sana. No. What's up? Don't start talking because I'm in the middle. What's up? You'll get lost. Stop. Stop. You trying to fight? Come on, touch me. I want you to hit me. Hit me. Nah bayangin aja nih gengs, di video ini tuh diliatin kalau ada percecokan antara selebgram-selebgram yang masih ABG, yang udah gede gitu loh ya, remaja dewasa, lagi ribut cekcok gitu, dan di situ nyempil si Lil Tay. Bayangin bocil umur 9 tahun ada di drama anak-anak segede gitu loh. Kayak apaan banget deh, kayak nggak banget loh. Lu itu masih 9 tahun ngapain ada di drama itu ya? Aneh banget pokoknya. Dia tuh masih 9 tahun, kenapa dia harus ngikut drama itu loh? Aneh banget pokoknya. Nah akhirnya gengs, banyak banget nih orang yang notice tentang kehidupan dia, terutama tentang kesehatan mentalnya. Dan kenapa di usia dia yang 9 tahun dia malah nggak pergi ke sekolah. Padahal kan harusnya di usia 9 tahun itu ya masih kelas SD gitu kan. Harusnya dia masih main di taman, masih main sama temen-temennya, ya masih wajar lah, masih bocil-bocil kayak gitu. Tapi dia kenapa malah kayak gini?
For your information gengs, ternyata si Lil Tay ini tinggal sama ibunya dan juga kakak tirinya. One day, si Lil Tay pernah ngonten video kalau dia ini lagi naik mobil mewah Mercedes-Benz, yang dimana dia tuh kayak nyetir dan dia keliling-keliling pakai mobil itu. God, this sports your favorite rapper ain't even doing it like. Dan kalian tahu gak sih gengs, ternyata mobil itu punya siapa? Tebak kayak punya siapa? Nah, ternyata mobil merah mewah itu adalah bukan milik si Lil Tay ataupun milik keluarganya. Dan ternyata mobil mewah itu adalah milik bos dari si ibu Lil Tay. Bahkan parah banget, demi konten flexing anaknya, si ibunya ini malah ngejerumusin anaknya buat ngelakuin hal tersebut. Akhirnya nih geng, setelah ketahuan kalau mobil itu bukan punya si Lil Tay ataupun keluarganya, kalau bukan julid ya bukan netizen namanya. Nah, kayak netizen pun ngejulidin abis-abisan nih dari si video si Lil Tay ini. Nah, kan si Lil Tay ini sering banget ya kayak pamer rumah-rumah yang mewah, yang sultan, yang aduh bikin orang tuh tergila-gila sama rumahnya ya. Dan setelah ketahuan ternyata rumah itu tuh bukan milik si Lil Tay juga, ataupun bukan milik ibunya, bukan milik keluarganya. Tahu gak sih itu rumah siapa? Rumah itu tuh rumah yang mau dijual ke orang-orang. Dan you know what? Ibunya ini itu adalah seorang agen properti, agen real estate gitulah di sana ya. Jadi ibunya itu ditugaskan untuk promoin atau ngejual rumah-rumah yang mau dijual, dan si ibunya ini malah memanfaatkan keadaan untuk konten anaknya biar anaknya ini kelihatan orang kaya dan flexing di sosial media. Kayak gila banget kan, anak diajarin kayak gitu, kayak aduh. Dan setelah ketahuan juga akhirnya banyak juga nih netizen-netizen yang kontroversi, yang malah ngehujat dan ngejulidin si you know what guys, ternyata si Lil Tay ini hanyalah seorang boneka yang diperalat oleh orang-orang yang terdekatnya. Dan konten-konten flexing yang ada di sosial media itu ternyata adalah akal-akalan atau settingan dari orang yang ada di balik si Lil Tay ini. Tahu gak sih siapa otak dari semua ini? Yap, sebenarnya gengs, otak dari atau dalang dari semuanya ini adalah kakaknya si Jason dan juga ibunya. Nah, hal ini didukung gengs, ada sebuah video di mana kayak si Lil Tay ini lagi bikin konten gitulah ya. Cost me 10,000 and I this said stop saying 10,000, 2,000, 3,000, 2,500. Lil Tay be popping on YouTube. Nah, di situ tuh videonya si Lil Tay lagi ngomong A, B, C, D segala macam. Terus nyotok lah si Jason nih nyeting si Lil Tay harus ngomong A, B, C, D segala macam. Dan di situ tuh kelihatan banget kalau si Lil Tay itu kayak ngerasa gak nyaman, kayak kayak udah lesu banget gitu loh, kayak udah nyerah. Tapi ya udah tetap dijalanin juga sih sama si Lil Tay-nya. Dan terus nih geng, si Jason itu kayak kekeh gitu loh, kayak ngasih arahan sama si Lil Tay harus ngomong ini. Padahal di situ kelihatan banget si Lil Tay-nya udah nggak nyaman. Cost me 10,000 and I this said stop saying 10,000, 2,000, 3,000, 2,500. Lil Tay be popping on YouTube right now. You're gonna be like more ignorant. Dan setelah video ini muncul publik dan menjadi viral lagi, akhirnya banyak banget nih petisi-petisi di sana sini dari netizen-netizen, dan akhirnya sampai trending di Twitter gengs dengan hashtag Save Lil Tay. Dan ada sebuah artikel gengs yang menyatakan kalau si Lil Tay ini dieksploitasi dan dimanipulasi oleh kakak dan juga ibunya hanya demi insight dan viewers, dimana mereka nanti akan menghasilkan uang yang banyak dari hal tersebut. Makanya kenapa konten-kontennya si Lil Tay ini flexing, karena ya gitu, biar banyak orang yang ngenotis si Lil Tay, akhirnya banyak undangan di sini dan mereka mendapatkan uang yang banyak. Nah, atas kasus ini gengs, banyak banget netizen yang bersimpati sama si Lil Tay karena menganggap kalau si Lil Tay ini ya sebenarnya tuh nggak tahu apa-apa ya gitu kan, jadi cuma diperalat doang sama kakak dan ibunya. Dan seperti yang tadi gue bilang ya guys, yang dilakuin sama si Lil Tay ini kayak mobil mewah, terus rumah juga, mobil segala macam, uang itu ternyata bukan milik mereka, itu cuma pinjaman doang yang untuk kebutuhan konten. Dan setelah kasus ini rame, jadi bahan olok-olokan, jadi bahan julidan di mana-mana, sampai akhirnya postingan-postingan yang ada di IG-nya si Lil Tay ini itu menghilang aja gitu guys, yang entah dia hapus atau diarsipin. Dan you know what geng ya, waktu itu tuh pengikut si Lil Tay itu udah ada sekitaran 1,9 juta atau ada 29 juta gitu lah ya, sekitar pokoknya udah jutaan gitu pengikutnya, jadi banyak banget kan. Lalu gengs, di bulan Oktober 2018 nih muncullah sebuah post di akunnya si Lil Tay yang menjelaskan sesuatu tentang bapaknya sendiri. Nah, isi dari postingan itu tuh kurang lebihnya, ini kali terakhir Lil Tay bahagia 2 jam sebelum Christopher John Hope
ayah yang sangat kasar, ayah yang tidak pernah hadir dalam kehidupan selama bertahun-tahun, tiba-tiba memberinya perintah pengadilan yang memaksanya untuk pergi ke rumahnya di Kanada, di mana dia terus-menerus dilecehkan oleh Hope dan juga istrinya. Oh, ternyata selama ini si Lil Tay hilang tuh malah diapa-apain gitu sama bapaknya. Dikirain tuh setelah dia hilang dari sosial media itu dia hidup bahagia. Ternyata enggak, malah sama aja, si bapaknya juga sama-sama serakah. Tapi nih gengsi, one day bapaknya ini pernah diwawancara di salah satu media, dan ucapannya itu berbeda sama yang dipost sama si Lil Tay. Dan si bapaknya itu bilang apa yang telah dilakukan si Lil Tay selama ini di sosial media, flexing segala macam itu, ternyata bapaknya itu tidak sama sekali tidak mendukungnya. Karena dianggap buat apa juga kayak gitu loh, di usia dia yang masih muda dia lakukan flexing yang bikin orang-orang itu gaduh. Dan justru bapaknya ini malah memikirkan kesehatan mental si Lil Tay. Dan ada informasi yang menyatakan kalau selama ini si Lil Tay sekarang udah hidup bahagia, lagi jalanin sekolahnya, ya sekarang udah jadi anak normal gitu lah. Nah gengs, itulah kisah tentang si Lil Tay. Katanya sih ada kisah selanjutnya ya, tapi nanti kita bahas. Thanks banget udah nonton video ini, dan sebelum pamit, please lah kalian jangan lupa untuk di like, subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya.